Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, kami akan memulai untuk menyampaikan materi berkaitan dengan bab 7 dan juga terima kasih atas kehadiran dan juga perhatiannya. Baik, izinkan saya untuk men-share materi pada hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk materi pada hari ini, bab 7 mengenai kompetensi manajemen sistem. Kita akan mulai dengan definisi kompetensi. Jadi di sini disampaikan bahwa model kompetensi menggambarkan kombinasi perilaku. Jadi perilaku Bapak Ibu ya, antara pengetahuan, keterampilan dengan karakteristik yang diperlukan untuk menunjukkan perannya dalam organisasi secara efektif dan kinerja yang sesuai di dalam organisasi. Artinya bahwa di sini kompetensi tersebut ya mestinya bisa menggambarkan gitu ya, berkaitan dengan kombinasi perilaku antara pengetahuan, keterampilan dan juga karakteristik. Dan tentunya akan dapat nantinya dengan kompetensi yang dimiliki itu bisa mencapai kinerja sesuai dengan harapan daripada organisasi. Kemudian disampaikan juga bahwa kompetensi merupakan sekumpulan perilaku spesifik yang dapat diamati dan dibutuhkan oleh seseorang untuk sukses dalam melakukan peran dan pencapaian tujuan atau target perusahaan. Nah, seperti yang kami sampaikan di bab sebelumnya bahwa sebuah kesempatan untuk berkembang daripada individu-individu itu harus seiring ataupun selaras dengan tujuan dan target daripada perusahaan. Jadi bukan kepentingan daripada individu karyawan tersebut semata ya, tetapi juga harus sesuai selaras seiring dengan target daripada perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dipahami di dalam mendesain model kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi bukan trait ya. Jadi di sini merupakan kepribadian gitu ya. Dan kemudian kompetensi bukanlah kapasitas kemampuan atau capability ataupun ability saja. Tetapi selanjutnya kompetensi pun juga bukanlah hanya sekedar sikap. Dan kompetensi bukanlah sekedar hanya kinerja. Tapi kompetensi itu seperti disampaikan di sebelumnya bahwa dia kombinasi ya. Kombinasi daripada perilaku, pengetahuan, keterampilan dengan karakteristik yang diperlukan oleh organisasi. Next, jadi bisa disimpulkan bahwa kompetensi bukanlah sekedar kinerja, tetapi bagaimana kemampuan kombinasi tadi untuk bisa mencapai kinerja sesuai dengan harapan ataupun sesuai dengan target ya daripada perusahaan. Next, ini untuk pilihan bidang kompetensi, kita bisa lihat di sini ya. Jadi yang paling bawah itu adalah sikap ya, kemudian karakteristik pribadi, kemudian ditambahkan dengan keahlian, kemampuannya apa, kemudian memiliki pengetahuan apa, dan dari semua ini sikap, karakteristik, pengetahuan, keahlian itu nanti akan tergambarkan di dalam perilaku. Nah, baru itu kita namakan kompeten ya. Seseorang yang memiliki kompetensi maka semua pengetahuan, keahlian, sikap, karakteristik pribadinya itu akan tercermin di dalam perilakunya. Perilaku di sini adalah perilaku terhadap pekerjaannya. Sehingga nantinya dengan kompetensi yang dimiliki, dia menjadi kompeten, dia akan mampu memberikan yang terbaik buat organisasinya. Next. Jadi yang tertinggi di sini adalah bagaimana bisa ditunjukkan dalam perilaku bekerjanya. Baru kita bisa bilang dia kompeten. Tapi kalau dia hanya sikapnya saja atau karakteristik pribadinya, dia punya keahlian, dia punya pengetahuan tapi tidak terwujud dalam perilaku, maka kita tidak bisa mengatakan orang tersebut kompeten gitu ya. Oke, next. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu ya, yang harus bisa dijawab gitu ya oleh
modelnya gitu ya di sini. Yang pertama adalah apakah kita bisa merekrut karyawan dengan keahlian yang sesuai dibutuhkan pada saat ini gitu ya, dan juga di masa yang akan datang. Jadi udah tidak bukan sesuatu yang lampau tapi saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, apakah kita akan bisa gitu ya merekrut sekali saja gitu langsung mendapatkan orang yang terbaik gitu ya. Dan apakah juga dia bisa menunjukkan pekerjaan terbaik ya? Dan apakah pengalaman pengembangan bisa membantu mencapai prestasi tertinggi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang dalam organisasi diberi penghargaan? Nah ini ya, apakah mendapatkan penghargaan karena kemampuannya tadi, kompetensinya tadi gitu ya, baik secara material ataupun immaterial, sesuai dengan kinerja mereka. Nah ini harus bisa dijawab, dapat enggak, sesuai enggak gitu ya. Karena kalau tidak sesuai, udah pasti mereka kecenderungannya adalah tidak akan memberikan prestasi yang terbaik gitu ya. Kemudian jika terjadi perubahan budaya, apakah karyawan akan paham apa yang dibutuhkan untuk mendukungnya? Jadi para karyawan itu paham betul gitu ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang harus mereka lakukan. Dan apakah ada konsensus umum mengenai hal ini? Nah, ini harus bisa dijawab. Oke, baik, next. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berkaitan dengan arah dan model kompetensi dalam organisasi, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di luar gambar ini, di luar lingkungan ini adalah lingkungan bisnis. Kita di sini. Nah, diawali dengan hasil apa yang kita inginkan. Nah, hasil apa yang kita inginkan ini kita breakdown di dalam bentuknya adalah visi, strategi, prioritas, dan tujuan daripada organisasi. Kemudian kita breakdown lagi struktur dan desain organisasi seperti apa. Sehingga kita akan menemukan orang-orang dengan tugasnya masing-masing dan juga kompetensi apa yang harus dimiliki. Dan di sini kita breakdown lagi menjadi kapabilitas organisasi. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui apa yang diperlukan. Jadi kita juga harus tahu strategi bisnisnya seperti apa. Kemudian bagaimana critical success faktornya? Faktor apa saja yang akan mendukung untuk tercapainya kesuksesan? Dan juga how, bagaimana kita ya dalam membentuk ataupun strategi budaya kita seperti apa? Budaya seperti apa yang kita miliki? Apa yang harus kita cermati sehingga kita bisa memiliki strategi budaya yang baik. Dan kemudian nilai-nilai apa yang diperlukan ya untuk mendukung daripada budaya-budaya yang ingin kita capai tersebut. Nah, kemudian kita breakdown lagi di sini adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini kita bisa mulai gitu ya, diawali untuk mendapatkan orang-orang yang kompeten adalah dengan melakukan rekrutmen dan seleksi. Nah, bagaimana rekrutmen dan seleksi ini kita lakukan dengan benar ya, sesuai dengan indikator-indikator yang diperlukan dan juga sesuai dengan orang-orang seperti apa yang kita inginkan. Kemudian dilanjutkan dengan setelah rekrutmen seleksi, pelatihan dan pengembangan. Artinya bahwa karyawan itu mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Kemudian seperti apa reward and recognition-nya. Kemudian bagaimana manajemen karirnya, gitu ya. Kemudian juga bagaimana manajemen kinerjanya di organisasi tersebut seperti apa. Dan juga bagaimana organization development-nya, bagaimana pengembangan daripada organisasinya. Nah, ini menggambarkan proses, sistem, dan juga prosedur gitu ya, di dalam arah dan model kompetensi dalam organisasi atau perusahaan. Baik, next. Nah, ya. Manfaatnya untuk apa pengembangan model kompetensi di organisasi dan implementasinya? Ya, jadi kadang-kadang kita tuh modelnya udah bagus gitu ya, tapi bagaimana implementasinya? Nah, yang langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa merekrut orang-orang terbaik ya, sesuai dengan pekerjaan dan juga kebutuhan organisasi. Ini menjadi tantangan ya. Ya, bagaimana kita benar-benar melakukan hal ini dengan baik dan benar, tidak cukup baik saja tapi juga benar. Sehingga nanti kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik. Kemudian bagaimana kita memaksimalkan produktivitas daripada para karyawan atau pegawai, orang-orang dalam organisasi. Dan juga bagaimana kita memberikan kesempatan yang dilakukan proses umpan balik 360 derajat. Ya, di sini dapat menggambarkan bagaimana orang ya ataupun karyawan itu bersungguh-sungguh dalam bekerja, fokus pada perilaku yang efektif untuk menunjang pekerjaan. Jadi di sini adalah perilaku mereka terhadap pekerjaannya gitu ya. Nah, apakah mereka bertanggung jawab gitu ya? Apakah mereka
benar-benar loyal, apakah mereka benar-benar bisa mengerjakan pekerjaannya dengan seefektif mungkin gitu ya untuk mencapai target-target daripada perusahaan. Kemudian bagaimana mereka kemampuan terhadap perubahan, adaptasi seperti apa? Karena ya yang namanya perubahan itu akan selalu terjadi ya. Nah, bagaimana mereka kemampuan untuk mengadaptasi itu? Nah, tentu harapannya adalah karyawan memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, artinya karyawan cepat ya atau mampu beradaptasi dengan perubahan. Kemudian bagaimana menghubungkan dengan perilaku ke dalam strategi dan nilai-nilai. Next, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kami lanjutkan. Nah, ini kita lihat tabel. Manfaat model kompetensi pada fungsi human resources. Nah ini ya, kita lihat di sini ada fungsi human resources itu ada seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan perencanaan karir. Nah manfaatnya apa ya? Di sini bisa dibaca saja Bapak Ibu. Nah nanti silakan dapat ditambahkan proses seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, perencanaan karir itu manfaatnya apa di perusahaan Bapak Ibu ataupun di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini secara garis umum bahwa seleksi itu menyediakan gambaran yang jelas ya terhadap persyaratan pekerjaan tertentu ya. Dan kemudian juga di sini membantu membedakan antara kompetensi yang dilatih dengan sesuatu yang lebih sulit dikembangkan. Nah, next untuk pelatihan pengembangan di sini supaya karyawan mampu fokus pada keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang dimiliki ya, dan juga berdampak langsung. Nah, ini kalau untuk pelatihan dan pengembangan. Kemudian juga selain itu juga bagaimana kemampuan untuk membuat program pelatihan dan pengembangan ya, yang menjadi dasar efektif gitu ya, dan juga menyediakan gambaran diperlukan untuk mengadakan bimbingan dan juga pemberian umpan balik. Adapun untuk penilaian kinerja, bagaimana kita menyediakan pemahaman bersama berkaitan dengan hal-hal yang akan dimonitor dan diukur. Oke, sebentar. Nah, kemudian juga untuk perencanaan karir ya, karena ini juga penting ya. Biasanya karyawan tidak tidak tertarik atau tidak berminat ya kadang-kadang untuk meningkatkan mereka punya kompetensi kalau memang perencanaan karirnya tidak jelas. Jadi sini bagaimana kita mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan ya terhadap keterampilan, pengetahuan dan juga karakteristik juga bagaimana kita menyediakan mode ya untuk mengukur kesiapan kandidat dalam menjalankan peran tertentu. Nah, ini kalau perencanaan karir pastinya juga ke step yang lebih atas lagi. Dan untuk yang lainnya silakan dibaca saja Bapak Ibu ya. Next. Nah ini di sini ada 4 era dalam memastikan dasar pekerjaan pengetahuan ya. Pengembangan dan model kompetensi di organisasi. Yang pertama adalah tentu kita harus mengetahui tentang tujuan dan ruang lingkup daripada pekerjaan si model kompetensi tadi. Kemudian juga memperjelas tujuan dan juga manfaat dari pekerjaan. Jadi eh, job description-nya yaitu harus jelas, kemudian juga bisa mengetahui tujuannya dan manfaatnya untuk apa. Kemudian kita juga membuat namanya rencana tindakan. Bagaimana pelaksanaannya, prosesnya seperti apa. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi individu-individu, maksudnya di sini adalah karyawan-karyawan ya, atau pegawai yang memenuhi ataupun melampaui atau masih di bawah. Jadi di sini ada beberapa kelompok gitu ya. Ada karyawan-karyawan yang sudah memenuhi standar kinerja, ada yang beyond yang sudah melampaui, jadi yang ini yang luar biasa atau yang unggul, tapi ada juga yang masih di bawah gitu ya, di bawah standar daripada kinerja. Next. Nah, bagaimana kita selanjutnya mengembangkan model kompetensi tersebut? Ya, di sini kita mulai ya tahapannya yaitu menentukan model melalui pengumpulan data, kemudian bagaimana kita mengumpulkan dan mengolah data tersebut, kemudian kita menentukan dan melakukan validasi kompetensi, gitu ya. Jadi kita tentukan dulu model bagaimana kita mau mengumpulkan datanya untuk orang-orang yang kita ingin kembangkan mereka punya kompetensi dan juga bagaimana mengumpulkan dan mengolah data dan kemudian memvalidasi daripada si data tersebut. Nah, ini kalau kita bisa gambarkan alurnya ya, yang untuk metode pengumpulan data. Yang pertama adalah mengidentifikasi input, proses, output. Jadi inputnya di sini adalah kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian outputnya adalah hasilnya seperti apa yang kita harapkan. Kemudian juga di sini menentukan objektifnya seperti apa, tujuannya apa, kemudian menentukan indikator. Nah, ini tugas yang lumayan
menantang ya sebagai seorang yang berada di Departemen Human Resources, yaitu bagaimana kita menentukan indikator, jangan sampai indikator-indikator kita itu keliru atau tidak sesuai. Kemudian bagaimana juga menghubungkan dengan peran tertentu ya, dan juga menentukan daripada indikator perilaku ya. Jadi perilaku seperti apa yang harus dimiliki oleh karyawan atau pegawai agar gitu ya, agar dia bisa kompeten seperti itu. Next. Nah, ini untuk menentukan pengumpulan data, apa saja identifikasi, ada input, proses, output tadi ya. Input adalah eh, apa namanya, kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki, kemudian seperti apa metodenya, outputnya adalah hasilnya apa yang diharapkan. Next. Nah, untuk menentukan tujuan atau objektif, ya, jadi kita lihat dulu kualitasnya seperti apa, biayanya seperti apa, pengirimannya seperti apa, dan juga fleksibilitas serta keamanan yang harus diperhatikan. Kemudian next, menentukan indikator di sini ya. Nah, ini yang eh, lumayan menantang gitu ya. Nah, di sini faktor-faktor yang akan mengurai tujuan menjadi istilah-istilah yang dapat diukur, bersifat praktis dan layak, sehingga siapapun yang berada dalam fungsi tersebut dapat melihat dan memonitor keberhasilan setiap kegiatan yang terjadi dalam fungsi tersebut. Sehingga di sini bisa menghubungkan dengan peran tertentu dan juga menentukan perilaku daripada, maksud saya adalah indikator-indikator daripada perilaku tersebut. Jadi kita harus tahu dulu posisinya di mana ya, perannya apa, kemudian juga menentukan indikator daripada perilaku yang harus dimiliki. Kemudian next, ini kita lihat ya contoh indikator setiap objektif dan juga tujuan dalam kegiatan produksi. Ini contohnya ya. Nah, di sini kita lihat tujuannya apa gitu ya. Tujuan laporannya apa, kemudian di sini juga indikatornya apa. Nah, oke, kita lihat di sini. Contoh misalnya di sini ada kualitas, biaya, fleksibilitas, pengiriman, dan juga keamanan. Ini kita bisa baca saja Bapak Ibu ya, berkaitan dengan kepatuhan spesifikasi dari material, spesifik proses gitu ya, spesifikasi produk, apa yang diperlukan dan indikatornya apa, seperti perbaikan spesifikasi, komplain dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk biaya di sini ada biaya lembur, biaya konsumsi yang hilang seperti listrik, air. Kemudian di sini indikatornya apa ya? Di sini ada biaya lembur per bulan misalnya dan juga anggaran rasio konsumsi yang hilang. Ya, kemudian untuk fleksibilitas di sini bagaimana ketika terjadi perubahan volume, perubahan spesifikasi. Nah, kemudian indikatornya adalah di sini output per mendenya ya. Jadi setiap harinya berapa, output per mesinnya berapa gitu ya. Dan juga presentase terpenuhnya perubahan spesifikasi. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan sendiri kualitasnya apa, biayanya apa, fleksibilitasnya apa, pengirimannya seperti apa, keamanan seperti apa, nanti indikatornya apa. Nah, di sini untuk pengiriman ya, di sini ada lead time untuk memenuhi permintaan, jadi permintaan daripada konsumen ataupun orang-orang yang menggunakan, pelanggan yang menggunakan produk kita, berapa waktu yang diperlukan. Kemudian juga indikatornya adalah persentase waktu pengiriman permintaan terpenuhi, sehingga pengiriman si barang bisa bisa terpenuhi ataupun jasa juga bisa terpenuhi. Nanti seperti apa Bapak Ibu silahkan bisa membuat eh, indikator-indikator ini ya. Nanti untuk objektifnya bisa ditentukan kualitasnya, biaya, fleksibilitas pengiriman dan juga keamanan. Nah, tentu diperlukan di sini adalah berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Saya kira sekarang di perusahaan-perusahaan ya di Indonesia, kalau dulu mungkin masih mengesampingkan berkaitan dengan K3 ya. Keselamatan kesehatan kerja, kalau sekarang sepertinya menjadi sebuah kewajiban ya, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mampu ya atau yang menguasai gitu ya di bidang K3 gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, next. Lanjut. Nah, ini untuk tahap kedua, menentukan dan mengubah data. Nah, yang diperlukan apa saja di sini adalah informasi ya. Kemudian juga langkah-langkah selanjutnya apa yang dilakukan. Untuk di sini dengan indikator kinerja sesuai dengan target perusahaan. Nanti silakan Bapak Ibu mencoba untuk membuat ya indikator-indikator kinerjanya apa saja. Next. Nah, ini untuk contoh Bapak Ibu ya. Lembar kerja nanti Bapak Ibu nggak harus seperti ini, silakan nanti di tempat Bapak Ibu seperti apa. Lembar kerja untuk mengidentifikasi peran dan indikator perilaku yang harus muncul. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, di sini ada proses grupnya apa, sub prosesnya apa, tujuannya apa, kemudian di sini ada nomornya, tujuannya apa, tugasnya apa, kemudian aktivitasnya apa.
subaktivitasnya apa, peran jabatannya apa, indikator perilakunya apa, kemudian kompetensi yang dibutuhkan apa. Nah, ini coba diisi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah ada ya, nah, tinggal nanti seperti apa harapannya untuk di saat ini dan di waktu yang akan datang. Dan sekarang juga Bapak Ibu untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini udah ada toolsnya, udah ada AI-nya ya. Mungkin ada beberapa program gitu yang bisa secara otomatis nanti tinggal mengisi. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengisi ininya gitu ya, tujuannya apa, tugasnya apa. Nah, itu tentu diperlukan kemampuan ya HR ya untuk bisa menganalisa, mendeteksi, dan menentukan indikator tersebut. Kalau yang namanya alat itu kan hanya untuk membantu saja dalam prosesnya, tapi isinya tetap harus dari para HR yang memiliki pengetahuan-pengetahuan yang terbaik itu supaya bisa menentukan isian-isian ini sehingga nanti bisa benar-benar mendapatkan orang-orang yang kompeten seperti itu. Next. Tahap ketiga menentukan dan melakukan validasi. Nah, ini ya. Nah, yang diperlukan adalah di sini informasi. Informasi kita dapat dari mana? Dari hasil observasi, wawancara, bedah data, diskusi kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ya, kalau di tempat Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi itu dari melakukan apa saja gitu ya. Apakah ada yang diperlukan tindakan-tindakan yang selain ini gitu ya, selain observasi, wawancara, bedah data dan juga diskusi. Kemudian bagaimana selanjutnya adalah mengingat kembali setiap komentar ya, yang diperoleh melalui wawancara ataupun diskusi. Yang pertama adalah berkaitan dengan keterampilannya apa, keahliannya apa, dan juga pengetahuan apa yang diperlukan di setiap bagian tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mulai, maksud saya gini, Bapak Ibu bisa mencoba untuk di bagian Bapak Ibu gitu ya. Nah, kira-kira informasinya seperti apa, kemudian juga bagaimana untuk mengingat kembali gitu ya, sehingga keterampilan, keahlian dan pengetahuan apa yang diperlukan. Nah, coba untuk dianalisa seperti itu, sehingga nanti harapannya ada benar-benar materi yang kami sampaikan ini bisa diimplementasi dan juga berdampak gitu ya, memberikan kemanfaatan seperti itu. Next. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara terhadap pemegang jabatan di sini ya. Contoh misalnya berkaitan dengan kondisi kerja misalnya. Ditanyakan apakah peran dan tanggung jawab Anda dalam pekerjaan gitu ya, bagaimana cara Anda mengisi waktu secara khusus gitu ya. Nah, kemudian juga ada tantangan-tantangan ya dalam waktu 6-12 bulan ke depan gitu ya seperti apa. Karena untuk masa ini kan beda-beda Bapak Ibu ya. Ketika kita mau mendapatkan seseorang gitu ya, bisa masa percobaan itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan juga yang 6 bulan sampai dengan 12 bulan, 12 bulan. Ada juga yang mungkin lebih lebih cepat dari waktu itu. Kemudian juga pekerjaan yang berhubungan dengan kompetensi. Nah, nih, gambarkan masalah yang pernah Anda hadapi, bagaimana penyelesaiannya, apa yang Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya gitu ya. Gambarkan masalah yang pernah Anda hadapi terhadap pekerjaan gitu ya, apakah sukses atau tidak dan sebagainya. Nah, ini sekarang juga udah ada toolsnya Bapak Ibu ya. Jadi AI ya, mungkin di beberapa perusahaan sudah menggunakan, tetapi juga perlu kehati-hatian. Kadang-kadang sering ketika kita melakukan secara manual itu ada gap ketika kita melakukan dengan menggunakan teknologi gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa melihat sebagai seorang HR yang baik ya atau yang kompeten itu bisa melihat kebenarannya gitu, kesesuaiannya gitu antara jawaban-jawaban tersebut gitu dengan yang sebenarnya seperti apa. Jadi supaya menghindari kita untuk apa namanya mendapatkan orang-orang yang keliru seperti itu. Jadi sekarang banyak AI ya dengan misalnya bagaimana membantu dalam proses seleksi, proses rekrutmen, placement, penilaian kinerja dan lain sebagainya. Pelatihan dan pengembangan itu sudah ada AI-nya gitu ya. Nah, sehingga diperlukan, kalaupun ada AI, diperlukan juga kemampuan orang HR untuk bisa benar-benar memberikan penilaian gitu ya terhadap jawaban-jawaban ataupun apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kita juga bisa mendapatkan orang-orang yang tepat. Jangan sampai dengan menggunakan AI malah kita dapat orang yang keliru gitu ya. Karena namanya juga mesin ya, mesin yang bikin manusia. Nah, bagaimana kemampuan para HR untuk menganalisa daripada si data yang ada yang diperoleh melalui AI tersebut. Next. Nah, di sini ya, untuk melakukan validasi, terutama untuk sistem umpan balik 360 derajat, yang diperlukan apa? Di sini bagaimana kita mendapatkan gitu ya, pendekatannya adalah karyawan dengan kinerja terbaik dan rata-rata. Artinya bahwa
rata-rata di sini adalah sesuai dengan standar yang ada, pakai average gitu ya. Karyawan atau pegawai dengan kinerja yang biasa aja, sesuai dengan apa ya, standar minimal gitu ya. Kalau kita bicara standar itu sebenarnya itu adalah yang paling rendah sebenarnya. Bukan paling rendah, maksudnya yang 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 ngepas aja gitu, biasa aja gitu, average. Nah, ada juga kinerja yang terbaik, ada juga kinerja yang terburuk. Jadi kalau terburuk di sini adalah di bawah rata-rata. Jadi di bawah average tadi ya, itu adalah kinerja terburuk. Kemudian kalau dia mencapai di atas rata-rata, maka eh, mereka apa dianggap gitu ya, memiliki kinerja yang terbaik. Dan ini biasanya kita dapatkan juga dari karyawan-karyawan terbaik, karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi yang unggul. Next, bisa diterima Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Nah, nanti untuk mengembangkan model kompetensi, nah, yang sudah ada, yang pertama adalah tahap pertama ya, ada review and interview gitu ya, ada juga job analysis, kemudian juga bagaimana nantinya kita breakdown, kita bisa mendeskripsikan pekerjaan baru dari review, interview, dan juga job analysis. Jadi tugas barunya apa gitu, pekerjaan barunya apa, posisi barunya apa. Karena tadi di sini ya mengembangkan ya. Kalau kita menggunakan kata mengembangkan itu berarti dia untuk di posisi yang lebih atas lagi. Dari struktur Bapak Ibu, maksudnya dari struktur organisasi. Next. Nah, tahap 2 mengidentifikasi key behavior per aktivitasnya ya. Kemudian juga nanti kita akan menemukan perilaku utama dalam jabatan tersebut. Jadi perilaku apa saja yang harus dimiliki gitu seseorang dalam posisi tersebut. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa mencoba ya untuk menganalisa di pekerjaan Bapak Ibu gitu ya. Mencoba untuk menganalisa ini ya dari hasil review, interview, ataupun juga dari job analysis, deskripsi pekerjaan barunya apa, kemudian nah perilaku utama dalam jabatan utamanya apa. Next. Bagaimana kita mengembangkan? Tadi sudah ada ya. Nah, ini tahap ketiga. Bagaimana kita menganalisa perilaku utama. Nah, apa yang kita dapatkan dari tahap tiga ini adalah proposal berkaitan dengan kompetensi jabatan. Jadi jabatannya itu harus memiliki kompetensi seperti apa. Next. Lalu tahap 4 yaitu validasi kompetensi ya. Jadi kita sudah meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang sudah benar, itu sudah sesuai gitu ya. Jadi divalidasi kompetensi yang harus dimiliki, kemudian job description-nya seperti apa, tugas-tugasnya. Dan kita akan menemukan kompetensi final ya, dan juga job description finalnya seperti apa. Jadi kompetensi yang pada akhirnya akan seperti apa yang diperlukan, kemudian juga tugas ataupun pekerjaan seperti apa yang harus mampu untuk dilakukan dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai tadi. Baik, next. Nah, ini untuk development dimension internasional Bapak Ibu ya, ini kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah memiliki intrapersonal skill gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga menambahkan di sini Bapak Ibu ya, sesuatu yang diperlukan atau juga mungkin bisa juga menghilangkan kalau memang tidak diperlukan. Jadi kita sesuaikan saja. Ini secara umum saja ya yang kami sampaikan bahwa untuk model kompetensi development dimension internasional. Jadi ada intrapersonal skill, ada leadership skill, interpersonal skill, dan juga ada business skill. Nah, ini ya. Kemudian next. Nah, ini contohnya untuk kompetensi ya. Di sini untuk cluster expressing individual potential ya. Di sini ada misalnya dimensinya applied learning gitu ya. Ada integrity, impact, initiating action. Nah, ini silakan di Bapak Ibu bisa menentukan sendiri ya dimensinya apa saja. Kemudian juga definisinya apa, ini dimensinya apa, definisinya apa ya. Dan juga perilaku utamanya apa yang diharapkan. Saya contoh kita ambil aja ya. Untuk integrity, kita ambil contoh di sini. Yaitu definisinya mempertahankan norma-norma sosial, etika, dan organisasi memegang teguh aturan pelaksanaan dan prinsip etika. Maka kita bisa bilang, katakan, oh dia integrity, dia punya integritas dan definisi seperti ini, perilakunya apa gitu. Nah, di sini ya, jujur, nah gitu, berkomitmen, berperilaku secara konsisten. Jadi dia berperilaku jujur, menjaga komitmen itu bukan sifatnya tergantung waktunya atau tergantung situasi
atau tergantung lingkungan atau ada ketergantungan, tetapi dia dimanapun berada itu konsisten. Walaupun dunia menyuruh kita berubah, dia tetap konsisten dengan kejujurannya. Nah, ini kan tantangan ya, nggak mudah gitu. Ketika berada di suatu tempat atau ada di posisi tertentu, kita tetap mempertahankan itu. Nah, itulah yang norma ataupun behavior, perilaku utama yang harus dimiliki kalau kita mau bilang, oh dia punya integriti, dia punya integritas gitu. Jadi kejujuran itu di mana aja, kapan aja, dengan siapa aja, kapanpun. Jadi itulah kita bisa mengatakan bahwa orang punya integritas. Tapi kalau dia kadang kadang jujur, kadang enggak gitu ya. Nah, ini kan menjadi tidak ada kekonsistenan. Nah, tapi kalau di dalam Islam kita boleh berbohong ya. Oke, kita boleh berbohong kalau apa? Ya, boleh berbohong ketika kita dalam posisi perang menghadapi musuh gitu. Artinya jangan kita kasih sesuatu yang jadi rahasia perusahaan atau perusahaan rahasia negara gitu ya. Gitu. Itu bukan berbohong, tapi itu kita menjaga ya gitu. Menjaga kita punya organisasi atau perusahaan, maka jangan kasih tahu gitu ya. Jadi jujur juga di dalam pekerjaannya gitu ya. Tetapi ketika di dalam misalnya kita menghadapi musuh atau lawan kita gitu ya, atau mungkin bukan pesaing ya, mungkin organisasi atau seseorang gitu ya yang misalnya dia menjadi berbahaya buat organisasi kita gitu ya, ya bisa aja kita lebih baik misalnya untuk bukan berbohong tetapi untuk tidak memberikan semuanya gitu. Jadi ada beberapa mungkin pertanyaan yang bisa jadi nggak perlu kita jawab gitu ya, gitu ya. Jadi kita juga harus menjaga itu ya, karena di sini ada impact. Ya, nah ini misalnya kalau ini contoh dalam berpakaian ya, pantas, sikap, profesional, berbicara penuh percaya diri ya. Jadi satu kesatuan Bapak Ibu ya, applied learning, integrity, impact, dan initiating action gitu ya. Bukan berarti mengajari nggak jujur, cuman ya kita harus jujur ya di dalam pekerjaan kita gitu. Kita nggak boleh korup, kita nggak boleh berbohong atau manipulatif ya. Tapi kalau tadi ya boleh jujur, boleh berbohong kalau dalam perang kita menghadapi musuh ya. Nah, nanti kalau kita sama musuh eh, mengatakan yang sebenarnya kan bahaya nanti ya. Kita bisa dikalahkan oleh musuh. Oke, itu ya Bapak Ibu ini selingan aja. Next, berkaitan dengan masalah kejujuran gitu ya. Oke, baik next. Nah, ini untuk cluster working with others ya. Nah, ini helping individual and teams achieve goals ya. Dimensinya apa aja? Ada follow up, kemudian aligning performance to success, change leadership and coaching ya. Kemudian juga untuk cluster working with others, di sini ada interacting effectively, dimensinya apa saja, di sini ada building positive working relationship, communication, managing konflik ya, bagaimana kemampuan kita untuk memanage konflik, kemudian juga negotiation. Kemudian di sini ada cluster focusing and result ya, di sini dimensinya adalah analysis, kemudian quality orientation, customer focus, dan juga bagaimana kita membuat decision ya, decision makingnya seperti apa. Kemudian next, nah ini untuk model kompetensi high ya. Nah, apa yang dikatakan kompetensi di sini adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau perilaku lain nih yang esensial untuk menyelesaikan pekerjaan, memberi kontribusi terhadap kesuksesan sebuah hasil kerja, dan juga memberikan eh, pembedaan terhadap kinerja superior ya. Jadi kalau yang punya kinerja superior maka kita bedakan ya, karena dia memiliki sesuatu yang luar biasa ataupun yang beyond seperti itu. Next. Nah, ini untuk kompetensi utamanya di sini adalah kemampuan apa saja yang diperlukan adalah bagaimana membangun relationship ya, kemudian developing others, kemudian integrity, nah ini tadi ya wajib ya, salah satunya adalah kejujuran, nggak korup ya, tidak manipulasi dan lain sebagainya, kemudian listening, understanding, and responding, dan juga advocacy seperti apa, dan juga quality of service. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di tempat Bapak Ibu kompetensi utamanya seperti apa. Next. Nah, ini untuk kompetensi jabatan di sini ada profesional ya, harus profesional ya. Di sini profesional nggak cuma profesional aja Bapak Ibu ya. Di sini ada yang katanya profesional excellent. Nah, ini ya. Profesional excellent, flexibility, information gathering and analysis,
opportunity seeking, self control. Nah, ini juga menjadi sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang itu ketika punya jabatan gitu ya, menjadi pemarah gitu ya. Pemarah gitu ya. Nah, di sini atau bossy gitu ya. Karena eh, leadership itu nggak sama dengan bos atau sifat-sifat yang bossy. Jadi kemampuan untuk self control, kemudian juga strategic thinking seperti apa, kemampuan dia untuk berpikir strategis ya, kemudian juga team leadership dan juga teamwork. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan sesuaikan dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu bekerja ataupun berkontribusi. Terima kasih, next. Kita lanjutkan. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi apa yang kami sampaikan ini kami mengambil referensi dari Christine Manopo. Nah, Bapak Ibu boleh ya kalau mau membeli ataupun bukan membeli menggunakan buku ini ya. Bukunya berjudul Kompetensi Based Talent and Performance Management System. Nah, silakan diperkenalkan. Nggak harus beli Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada bisa di-download secara free, mangga silakan. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Kalau gitu saya tutup dulu Bapak Ibu ya untuk sharingnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dan silakan nanti mencoba untuk menganalisa Bapak Ibu ya di tempat Bapak Ibu bekerja, kemudian kita bisa menyiapkan gitu ya kompetensi apa yang harus dimiliki oleh kandidat, kemudian juga nantinya kandidat seperti apa yang dapat kita dapatkan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.